Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Ya, di sini kita ada pertemuan yang berikutnya ya, berikutnya yaitu saya akan mengulas ya. Yang minggu yang lalu saya bahas yaitu tentang karakter ya. Bagaimana seorang wirausaha itu harus mempunyai karakter ya. Yaitu waktu itu saya mengajarkan harus disiplin ya. Kemudian termotivasi ya, berwawasan ya. Jadi tentunya dengan menerapkan kedisiplinan ini seorang wirausaha harus punya apa, yaitu jadwal. Waktu itu saya menerangkan jadwal, punya jadwal 24 jam itu bagaimana dalam aktivitas, bisa diterapkan enggak gitu, ya. Kedua yaitu jangan menggunakan aktivitas tangan yang tidak berfungsi atau tidak ini dikit-dikit garuk-garuk atau yang kurang bagus gitu. Itu tadi, itu yang kedua yang kemarin ya, minggu yang lalu saya menerapkan seperti itu. Itu harus dicoba dan mulai sekarang harus selalu bersikap begini aja. Orang ngomong kita dengerin. Ya, jangan selalu aktivitas yang kurang inilah. Ya itu tadi. Apalagi ngupil. Nah, itu kurang bagus itu tadi ya. Itu ya. Terus yang dia menggunakan kata karakter yaitu kata-kata, yaitu selalu jangan mengurangi, meminimalisir ya, minimalisir ya, menggunakan kata yaitu kalau kan gak enak. Jadi kalau lupa gimana Pak? Kalau lupa diam. Saudara-saudara semua, saya mengharapkan Anda harus agar disiplin dalam bekerja gitu. Jadi itu terapkan. Karena Anda menjadi seorang pengusaha, wira usaha itu, seorang wira itu satria, harus yang kuat. Nah, jadi tegas gitu, itu tadi. Jadi 3 itu yang harus kamu terapkan. Nah, itu tadi. Jadi 3 itu tadi, supaya ini tadi aja saya juga kadang menggunakan kata tapi saya berusaha meminimalkan menggunakan kata itu yang saya terapkan. Kemudian saya akan membuat suatu peta konsep gitu, yaitu sikap dan perilaku. Bagaimana sikap dan perilaku itu ya? Sikap dan perilaku itu harus istilahnya perilaku yang prestatif ya. Yaitu bila kita berjiwa ya, kita ada kata kunci ya, dan sikap, perilaku, karakter, perilaku, prestatif, dan wirausaha kita harus ya, yaitu kita harus kerja yang cerdas ya. Kerja yang cerdas itu apa? Yaitu bila melakukan suatu aktivitas atau kegiatan ya, kita harus selalu di dalam istilah ini sekali dayung 230 terlampaui. Nah itu tadi. Jadi dan bekerja yang maksimal, satu. Kedua, mengurangi risiko. Risiko yang risiko yang kira-kira berbahaya itu dikurangi. Jadi kerja cerdas itu. Jadi contoh Anda mau ngepel ke sana, udah jangan ngepel lah. Kata saya pakai. Mau ke dapur. Nanti saya ke dapur mau ngambil apa? Dapur rencana mau ngambil piring. Oh iya. Terus kemudian di dapur piring, terus kemudian sekaligus harus ngambil sendok, piring, garpu. Terus kemudian saya harus ngambil sekaligus minum. Nah itu tadi. Jangan hanya ambil piring, ambil nasi, sendoknya kita balik lagi. Itu namanya tidak cerdas. Ya, tidak efisien. Ya, ingat. Jadi semua Anda bertugas menggoreng, jadi begitu Anda menggoreng, ya kan? Sekalian sama Anda bisa ngulek cabai. Selesai tek kan habis cemplungin selesai tek. Atau juga kalau nyuci piring kadang sering cuci tangan ya, nggak salah. Itu tadi. Kalau nggak itu nyiangin bawang merah atau bawang putih disiangin.
selesai, balik lagi, terusin lagi. Nah, itu dari kerja efisien. Makanya kita harus bangga mempunyai seorang mama, seorang ibu. Seorang ibu itu sangat hebat sekali dalam bekerja. Sekali bila dia masak, begitu teks selesai ya, nasi sudah matang, sayur sudah matang, sambal sudah, jadi semua sudah siap. Jadi dia bekerja sambil bicara bisa. Tapi kalau seorang bapak tidak bisa bekerja sambil bicara. Jadi kalau kamu punya emak-emak atau ibu gitu, kamu lihat. Dia udah ngomel, kamu itu gimana sih? Sana bantu mama lain ini sambil itu sambil kerja. Itu namanya kerja cerdas. Nah, itu yang kamu harus coba. Ini yang harus kamu mulai ini ya. Nah, itu yang saya terapkan pada ya. Kemudian setelah kerja cerdas tadi, jadi kalau kamu ngepel ya ke sana, opel ke sana, kamu ambil ember sekalian, kasih pewangi atau antiseptiknya, kemudian bawa pelannya, bawa sek, taruh, kemudian kalian nyapu setelah disapu tentunya. Ngepel itu harus baris sana ke sana semua, jangan sok balik lagi, jangan. Baris mana kira-kira sumber air tempat kita ngambil air. Kalau ngambil airnya di sini, berarti kamu ngepelin dari sana, selesai, muter, selesai, tek. Jadi cerdas di situ. Ya. Kemudian kerja ikhlas. Melakukan sesuatu hal itu belajar yang ikhlas. Dengan senang. Kalau kita muslim yaitu dengan zikirullah. Selalu berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, la. Terus, oh maaf, ini hari apa? Ini hari Rabu. Astagfirullah, ya dah, zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu kita lakukan. Ya, jadi maaf, saya bukannya sombong nggak, Rian. Saya kalau ngerjain sesuatu, saya ingat ini hari apa gitu. Oh, ini hari Minggu. Ya Qayyum. Terus saya lakukan apa? Yaitu saya melatih. Jadi gitu. Nah, jadi kerja yang ikhlas. Jangan nyuruh si mama capek kan. Seorang wirausaha yang tidak bisa seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau merasakan Allah. Yang muslim ya gitu. Sesuai dengan kepercayaan. Itu. Jangan selalu berpikiran yang negatif. Selalu positif thinking. Kerjanya ikhlas. Bagaimana belajar? Ya itu tadi. Banyak istighfar aja. Belajar ikhlas. Jadi melakukan suatu kerja. Bila kita melakukan suatu hal dengan semuanya itu dengan ikhlas, insya Allah ada berkahnya di situ. Ya. Itu yang harus kita inikan. Kemudian kerja keras. Seorang pengusaha, seorang wira, namanya satria ya. Wirausaha itu seorang satria di dalam usaha, yaitu selalu pekerja keras. Ingat pekerja keras. Jadi kerja itu enggak, kalau orang Belanda bilang leda-ledi, enggak ada. Catat. Selalu apa yang kita kerjakan itu. Maka jangan kamu gunakan sekali dayung 2-30, jangan. Sekali dayung atau sekali gereng, yaitu ribuan pulau terlampaui. Jadi seperti ada patah, sambil menyelam minum air. Itu sudah ketinggalan. Itu era lama, ya. Yang benar mak begitu. Mak yang benar apa? Sambil menyelam gigit ikan. Itu kalau saya. Loh Pak kok gitu ya? Kalau menyelam kamu nggak usah minum air, nggak usah kamu buka, kamu menyelam pasti minum air. Begitu nyelam lihat, ada ikan gigit. Air udah keminum kan? Nah itu tadi. Berarti punya ada 3 manfaat. Sudah menyelam, minum airnya, dapat ikannya. Itu yaitu pekerja keras. Ya. Jadi sekali lirik 1, 2 jangan 3, 4, 5, 10 atau 5 orang. Nah, jadi begitu ya. Itu harapan saya. Pekerja keras, semangat. Gitu tadi. Jadi pokoknya itu harapan saya. Nanti Pak, Bapak seperti itu. Ya, saya berusaha seperti itu. Ya. Sekarang karena usia saya makin muda aja jadi agak lambat. Ya. Dulu saya tidak janji itu insya Allah saya selalu tepati dan tepat waktu atau sebelum waktunya saya selalu sudah ada di tempat. Itu saya dulu seperti itu. Dan saya selalu pakai jadwal.
ya. Sekarang saya sudah mengurangi jadwalnya karena faktor usia muda itu tadi, kadang banyak lupa dan sebagainya. Dulu saya tulisan jam sekian bangun, jam sekian saya mandi, jam sekian saya bermain, jam sekian saya ibadah, jam sekian saya menggosok, jam sekian saya itu saya buat itu. Saya kuliah itu saya pakai itu. Jadi saya maaf, saya dari kecil udah nggak ikut orang tua. Saya ngikut kakak saya senang dan tidak pernah ngomelin saya. Bilang, kamu Ci, jangan tidur aja, nggak pernah. Saya mau tidur, mau main tidak pernah diomelin. Karena apa? Saya punya jadwal yang saya buat minggu yang lalu itu. Saya punya jadwal. Oh, dia mau ngomelin dia jadwal. Oh, waktunya tidur. Nah, diem aja. Ntar waktunya saya pakai beker ya. Ring gitu beker dulu kan. Kalau sekarang titut, muk, itu kan bunyinya macam-macam itu tanya. Jadi kalau dulu pakai bekernya pakai bunyi yang diputar, krek, dering dia, kencang. Nah itu nggak pernah domain saya. Kuliah berangkat, motor bisa nyuci motor, ngepel, nah itu tadi bisa bermain, belajar, nah itu tadi jadwal tadi, ya tadi. Jadi ya sambil menyelam gigit ikan, nggak usah sambil menyelam minum air. Begitu nyelam pasti minum air itu pasti gigit ikan. Itu harapan saya, yaitu menjadi seorang pekerja yang keras, ya. Nah, ini yang saya minta kepada Anda supaya menerapkan seperti itu tadi. Terus kemudian kerja tuntas. Kerja tuntas itu jangan kerja itu ditinggal gitu. Misalnya kamu ngepel sebentar ditinggal, makan dulu. Enggak boleh, harus selesaikan dulu apa selesai, baru ngerjain yang lainnya. Harus sampai selesai. Nyapu juga gitu. Jangan nyapu kotorannya ditaruh di pojokan dulu atau di tengah dulu tinggal. Jadi keinjek orang geser lagi kotor lagi ya. Jadi kerja tuntas. Jadi ngerjain itu secara tuntas ya. Kalau sudah kerja tuntas ya, kerja mawas diri. Bagaimana hasil saya ya? Mawas diri. Kayaknya udah bagus dah ini. Nah, itu udah bagus. Kemudian itu adalah karakter wirausaha. Jadi watak. Jadi watak seorang wirausaha seperti itu nantinya gitu ya. Terus nanti kamu tanya, Pak, Bapak memang punya usaha? Punya ini? Iya, saya punya. Dulu saya waktu SMA udah jualan permen. Sambil sekolah SMA itu saya jualan permen dulu. Permen khusus yang dibuat di home industri ya. Tempat saya ada namanya home industri, namanya permen tape, itu dari tape singkong, itu diambil ininya apanya, sari apanya dibikin permen. Nah, itu di Jawa Timur terkenal dulu itu. Saya jualan itu ke sekolah tuh, saya bawa itu. Jadi jiwa usaha saya sudah ada. Ya. Saya bawa permen itu, saya taruh itu di koperasi sekolah saya, koperasi sekolah lain, sampai koperasi Depak. Saya taruh ini tuh, karena saya kenal, taruh aja tempat saya ini. Nanti pulang sekolah saya keliling gitu ke koperasi, karena kebetulan saya dulu ketua koperasi di sekolah. Kemudian saya langsung ngambilin tuh, terus ke sana keliling, selesai saya langsung ke tempat belanja, yaitu ke produsen permen tadi. Saya ngambil lagi barang, bawa pulang, baru pulang ke rumah. Itu udah saya terapkan. Ya, jadi saya terapkan itu. Nah, sekarang di rumah saya ada namanya usaha kopi, yaitu kalau kalian bisa buka di Instagram, yaitu Maaf Coffee. Maaf Coffee itu punya anak saya, ya. Terus anak saya itu sekarang lagi usahanya itu kaos. Kalau kamu ada kaos Blackpink, misalnya, Papa Muda dan sebagainya, itu produksi tidak banyak. Nanti kalian, maaf saya bukan ini enggak ya promosi, tidak. Itu contoh, yaitu sekarang nanti contoh kaos next week ya, insya Allah kalau saya nggak lupa akan saya pakai. Coba contoh kaos-kaos yang dijual. Kita menjualnya yaitu rata-rata tidak banyak, 100 piece, 50, 75 tidak banyak. Tapi itu rebutan. Di Instagram, yaitu nanti bisa kamu lihat di Instagramnya, yaitu Kevin MKF. Ya, di anak saya. Jadi itu kaosnya model-model macam-macam ya, Papa Muda lah, inilah istilahnya macam-macam ya jenisnya, itu ada kan. Itu dijual melalui online. Kalau Maaf Kopi juga gitu, nanti bisa kalian lihat. Di rumah saya ada produksinya untuk bikin kopi, kemasannya, ngepresnya, botol-botol ada beberapa jenis.
Dan minuman kopi itu banyak tempat saya. Bukan hanya kopi aja. Kelon, kopi melon, ya ta? Kopi rasa stroberi, kopi rasa apa, macam-macam. Di situ, ya. Itu usaha dari anak saya membantu saja karena maklum faktor usia saya yang masih muda, jadi udah nggak sanggup ngurusin seperti itu. Itu contoh, ya. Jadi seorang karakter jiwa itu harus seperti itu. Ingat, jiwa harus seperti itu. Kemudian, maka kita akan menjadi seorang wirausaha. Kalau banyak watak dan jiwa seperti itu, terutama ingat disiplin. Ingat disiplin ya. Ingat. Jadi anak saya itu disiplin tinggi. Ya, maaf, saya melatih karena saya mengajarkan disiplin. Walaupun satunya nggak disiplin, dia punya 2 anak, satunya selebor, satunya disiplin. Ya, jadi ya, saya cerita sedikit ya, bukan cerita keluar. Disiplin, contoh disiplin tadi ya. Anak saya itu tidurnya itu yaitu sekitar setelah subuh. Kadang sebelum subuh tidur, begitu subuh dia bangun sholat, tidur lagi. Nanti bangun yaitu sekitar jam 1. Ngapain? Sholat subuh, sholat lohor, tidur lagi. Nanti dia akan bangun setengah 4. Asar dia bangun, udah sholat asar, dia santai, ini semua lah. Dia kerja lagi di rumah. Yaitu kerjanya seperti itu ya. Karena saya seorang YouTuber ya. Jadi kerjanya ngerjain tugasnya banyak, kerja. Ya bikin video, ngedit video, ada indos masuk, ngelayan di Instagram, semua ya. Iklan dan sebagainya dia ini kerjain semua. Selesai nanti dia harus mandi itu jam sekian udah rutin mandi, jam sekian selesai naik lagi kerja terus main game, itu udah sambil main game sambil kerja sambil ngerancang kaos, ngerancang semuanya itu, nanti kaosnya bisa nanti kamu lihat itu sampai tadi subuh tadi, terus jadi malam itu dibalik, malam jadi siang jadi malam. Maaf, saya tidak promosi enggak dengan nyutain keluarganya, tidak, itu contoh disiplin ya, itu contoh ya. Jadi menerapkan seperti itu, jiwanya itu ternyata ada nurun kepada saya. Jadi wirausaha seperti itu, suruh kerja nggak mau, dia mau kerja seperti kerja, tidak terikat seperti usaha seperti itu ya. Ingat, jadi bagaimana menjadi wirausaha itu, jadi harus punya karakter. Kalau kamu sudah jiwa bangun tepat waktu, sholat tepat waktu, belajar tepat waktu, main tepat waktu, makan jangan makan aja tepat waktu, itu kamu sudah punya jiwa atau punya karakter seorang wirausaha. Nah, berarti saya harus mengembangkan apa? Kreatif ya. Saya adalah kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas sampai selesai, kemudian kerja mawas, melihat bagaimana hasilnya, menseleksi gimana. Kadang minta pendapat, gimana sih kerja saya, sudah bagus belum? Kalau udah bilang gitu, dibilang, oh kurang yang begini-begini. Jangan marah, karena kamu sudah minta dikoreksi sama orang lain. Harus namanya mawas diri. Oh iya ya, berarti saya harus meningkatkan dalam segi ini, meningkatkan segi ini, menghilangi yang ini dan sebagainya. Itu tadi ya. Itu harapan saya. Kalau kamu sudah menjadi tadi sudah seorang wirausaha, kamu akan tahu manfaat dari wirausaha. Oh begini ya Muhammad Salah. Pantesan orang-orang susah. Jadi tidak mau diam. Ya, tidak mau diam. Memang sebenarnya dalam seorang wirausaha itu jiwa tadi itu, kebiasaan tadi harus ada. Saya tidak membayangkan, kita orang Indonesia ya, orang Indonesia itu identik dengan kopi ya. Ngopi itu bagus. Ingat, kopi bagus. Tapi tidak pakai gula. Ingat. Jangan, wah kopi kata Pak Samuji bagus kopi. Ngopi terus, ngopi yuk sambil ngerokok. Salah. False. Yang true gimana? Yang benar begini. Jadi ngopi jangan dibarengi sama ngerokok. Ngerokok ini termasuk, nanti saya bilang setan ada banyak marah. Bukan itu. Rokok itu tidak bagus. Ya. Oh, kata Pak Samuji nggak bagus, berarti orangnya enggak, buat saya tidak bagus. Maaf, saya SMP kelas 3 sama SMP. Jangan diikutin saya. Saya nyuri-nyuri ngerokok dulu. Waktu kuliah full ngerokok saya. Full ngerokok kuliah.
yaitu Jisamsu rokok saya waktu kuliah. Tapi begitu saya mau selesai, saya sudah stop merokok. Hari ini detik ini saya tidak mau mengerokok. Sampai sekarang alhamdulillah saya tidak merokok. Karena apa? Ternyata rokok rugi. Sampurna Mild harganya sekitar 24.000, 25.000. Kalau kita belikan beras, dapat berapa liter? 2,5 liter. Suruh makan, habis enggak kamu sehari makan beras 2,5 liter? Kelenger, mati ya makan beras. Makan nasi dari segi banyak. Ya kan? Nah, bagi Bapak seorang ekonomi, seorang ekonom, saya seorang ekonomis, ngapain saya belikan rokok 24.500? Lebih baik saya belikan beras. Bisa dimakan beberapa berhari-hari itu. Nah, itulah ekonomis seperti itu. Next. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Jadi saya menerapkan seperti itu. Jadi kamu akan tahu manfaat wirausaha tadi. Ya. Ngopi itu bagus, tapi jangan pakai gula. Pagi minum air, air mendidih diminum, bukan air biar panas anget ya, udah cukup, bisa udah mendidih tuang minum cukup, nggak lama pasti ke kamar mandi, buang air besar, mandi semua total, selesai mandi nanti bisa makan, habis makan minum kopi 1 cangkir kecil, kopi pahit, pasti langsung fresh otak kita, jadi nggak akan ngantuk. Nah, itu tadi bukan ngerokok, ingat ya. Ingat, seorang wirausaha, seorang pengusaha, seorang wirausaha ya, tidak akan mau menggunakan suatu hal yang tidak menguntungkan. Yang merugikan tidak mau. Jadi tidak akan merokok. Ingat ya, jangan ngopi, tek segelas dia semangat, tek jangan ngerokok, enggak langsung pegang buku baca kalau kamu belajar. Ngantuk belajar, ngantuk, merokok. Ngerokok maksud. Ngopi. Habis ngopi, wah, enggak ngantuk pegang buku, semangat. Begitu mau ngantuk bilang, iya ya, kalau saya laki-laki ya, saya pacar saya namanya si Ani, dulu cantik sekali. Nah, inget Ani, wah semangat Ani biar sama saya nanti kapan bisa beli motor yang besar gitu, Harley atau apa gitu. Jangan Harley lah, motor-motor Vision atau wah, berarti saya harus semangat belajar. Saya pinter, banyak duit, banyak yang ikut mau gitu. Karena sekarang rata-rata wanita itu mata duitan ya kan, nah, materialis. Wah kok bisa? Iya jelas, tanya aja mama lo nggak dikasih duit sama bapak lo marah-marah nggak? Marah-marah. Jadi mata duitan. Duit perlu peranan utang, fulus ya, ingat fulus. Oke. Mungkin saya tidak panjang lebar ya, itu aja nanti kita lanjutkan lagi. Jadi saya sudah menyampaikan yaitu wirausaha, manfaat wirausaha nanti saya lanjutkan lagi untuk berikutnya lagi oleh SPKB ini ya. Nanti materi akan ini kan ya. Jadi di sini nanti kalian ada tugas ya. Tugas yaitu sebutkan manfaat wirausaha. Ya, manfaat wirausaha. Gampang toh? Manfaat wirausaha 1 itu. Tugas 1 manfaat wirausaha. Terus manfaat apa? Kamu ringkas, soal kedua nih. Kamu ringkas apa yang diutarakan dari Pak Samuji tadi dari awal sampai akhir. Ringkas, seingat kamu. Bagaimana kamu? Saya hanya ingin tahu sampai di mana kemampuan daya ingat kamu dari materi yang dajan. Kamu ringkas dari apa yang Pak Samuji omongkan. Awalnya itu apa? Itu tugas. Jadi 2. 1, apa manfaat wirausaha. Kedua, kamu ringkas apa yang Pak Samuji bicarakan dari awal sampai akhir. 2 soal. Oke, mungkin cukup sekian ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ingat, sholat ya, baik wajib maupun sunnah. Kalau bisa wajibnya dulu, jangan ya, kalau sunnahnya belum bisa ya. Dan taati perintah orang tua. Saya tidak mau dengar kalian membangkang apa kata orang, bangkang apa yang diucapkan atau disuruh orang tua. Dosa besar ya. Insya Allah kita semua, orang tua kita dan diri kita semua menjadi ahli surga semuanya. Amin. Bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Jadi kalau ada tutur kata saya yang salah, kurang bagus dan sebagainya, saya minta maaf. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.